datang di Dunia Remaja. Kami dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Saya Suci. Saya Safa. Di sini kami akan menemani teman-teman semua dalam program acara Dunia Remaja. Nah, nanti kita bakal rekomendasiin kalian banyak tips and trik menarik, hal-hal seru, dan banyak hal-hal yang pastinya kalian butuhin untuk sekolah dan kehidupan selanjutnya. So, stay tune ya. Ci, BTW, perasaan gue baru kemarin deh MPLS-in lo. Sekarang lo kelas berapa sih? Udah kelas 11 tahu. Cepet banget, gila. Ya iyalah, udah setahun kemarin gue masuk sini. Gak berasa banget ya. Bener banget BTW, lu kenapa sih mau masuk Semansa? Gue liat-liat biasa aja, cuman luas aja sih. Tahu nggak? Deket rumah doang, tinggal jalan kaki. Deket rumah katanya. Bohong ya lu. Lu didengerin guru-guru lo bilangin deket rumah. Ih, rumah, aduh. Beneran, yang bener dong. Iya ya, ini bukan rahasia pribadi lagi ya. Semasa ini sekolah prestasi loh. Favorit. Prestasi banget nggak tuh? Ya sih, gue juga masuk Semansa karena ya gengsi aja gak sih Semansa. Bener banget. Gini ya, kita tuh sebagai siswa yang bersekolah di sekolah embel-embel prestasi, ya kita juga harus berprestasi kali ya. Apa aja sih prestasi yang lo udah bikin di Semansa ini? Bukan mau sombong nih. Sombong gak tuh? Gak apa sih. Oke, kalau nanyain prestasi gue beberapa lomba sih, nggak banyak-banyak banget lah. Cuman ya ada lah ikut lomba debat, lomba cerpen, monolog, dan lomba-lomba lainnya. Tapi menurut gue ya itu hal wajar nggak sih di sekolah yang seberprestasi ini, sebesar ini namanya. Kalau lo sendiri, gue denger-denger juga organisasi juga, lomba juga kemarin apa lo? Ya, gue kemarin lomba puisi. Astaga, bener-bener banget. Yang hari ini latihan, besoknya gue ada rapat. Yang hari ini rapat, besoknya ada latihan lagi. Aduh, wah, padat banget tuh. Bener banget tuh. BTW teman-teman, ada juga nggak sih yang relate sama si Suci? Banyak rapat, banyak tugas, banyak organisasi, lomba. BTW gimana sih lo caranya waktu-waktu? Pasti teman-teman juga pada kepo nih, gimana lo tetap fokus? Nah, kasih tahu, Ci. Oke, gue kasih tahu nih tips tips dari gue. Yang pertama, lo semua harus niat dah. Nih ya, kalau lo semua nggak niat, ya yang salah satunya dikerjain, yang salah satunya nggak, bakal berantakan gitu. Iya, terus yang kedua, lo harus benar-benar bisa sih atur waktu antara lo belajar sebagai siswa dan ya lo berkegiatan di luar, baik itu lomba-lomba, organisasi, ya gitu. Kalau dari lo sendiri apa? Tapi kan ini banyak banget nih tempat nongkrong. Pasti teman-teman juga pada suka banget nih nongkrong. Lo sendiri gimana nih, Ci? Suka banget gak sih nongkrong gitu? Diem-diem aja ya. Sebenarnya gue tuh malamnya pura-pura belajar. Nanti tengah malam itu gue bisa aja keluar rumah, tahu, buat nongkrong diem-diem, tapi jangan kasih tau mak gue. Wah, parah nih dia. Padahal lo tahu kan yang dipakai lulus tuh ijazah, bray, bukan jenazah. Ijazah, bukan struk kopi, bro. Bener banget sih, bener banget. Tapi gue juga agak susah sih sebenarnya fokus belajar. Adalah kadang waktu gue suka belajar, suka ngerjain tugas, tapi adalah fase-fase pasti lo ngerasain lah males banget ngerjain tugas. Sama juga sih. Tapi ranking lo juga bagus, gue dengar-dengar. Kok malu deh. Gak gitu juga sih. Tapi ngomongin fokus belajar nih, yuk kita dengerin tips and trik dari teman-teman kita yang lain. Oke, simak Viti berikut ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Ramadan. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang atau biasa dipanggil Semansa Pangkal Pinang. Oke, untuk prestasi yang baru-baru ini itu ada Semansa telah meraih kompetisi sains nasional, yaitu mencapai tingkat nasional, yaitu ada 4 bidang, ada bidang kimia, ekonomi, kebumian, sama geografi. Untuk bidang geografi ada Jos Adamirada, kebumian ada Kak Jaisu, untuk ekonomi ada Maudi, dan untuk kimia ada Kak Loan. Kalau untuk prestasi baru-baru ini itu ada lomba FLS 2N, itu
membawa 2 perwakilan yang mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi. Itu ada Alif Raihan Praza yang mendapatkan juara 1 di lomba poster digital dan juga mendapatkan penghargaan gagasan terbaik tingkat nasional. Dan selanjutnya ada Elsa Mabila, itu mendapatkan juara 1 provinsi di bagian vokal suara. Dan kemudian juga ada di lomba LDBI atau lomba debat bahasa Indonesia, itu bulan Juni kemarin ikut lomba tingkat provinsi, mendapatkan juara 2 dan 3 atas nama Safa Anissa Ramadhani dan juga Yolanda Keisha Aurelia. Pertama kali itu juara lomba dalam vlog sejarah yang diadakan oleh Timah. Alhamdulillah Nashwa mendapat juara 1 dan juga pernah ikut lomba Pekan Konstitusi dari UBB, yaitu lomba pidato, yang dimana alhamdulillah juga Nashwa mendapat juara 3. Di SMP saya pernah meraih prestasi dan saya sampai ke tingkat nasional, yaitu lomba berpantun, di mana di tingkat nasional saya juga mendapatkan juara harapan 1. Nah, untuk di SMA saya terpilih menjadi perwakilan mengikuti kompetisi sains nasional astronomi, dan untuk di kelas juga saya masih 5 besar. Pertama kita harus jaga hubungan baik ya sama guru, karena dari guru itulah kita dapat berprestasi. Nah, kita juga harus aktif-aktif dalam bidang apapun, terutama di kelas. Karena kita interaksi sama guru tahu potensi kita. Nah, kita mungkin bisa aja jadi pegangan guru tersebut untuk mengikuti suatu lomba atau apapun. Oke, kalau dari saran Nashwa sendiri, itu tentunya pertama kita prioritaskan tentang belajar kita. Kemudian juga kita jangan lupa untuk merencanakan setiap apapun yang kita targetkan. Misalnya nih, kan Nashwa sekarang kelas 12. Nah, Nashwa nggak merencanakan atau menargetkan setiap apa yang mau Nashwa lanjutkan itu dari kelas 12. Tapi Nashwa sendiri udah ngerencanain dari kelas 10. Contohnya untuk SNM, Nashwa udah maksudnya menargetkan nilai rapot tuh dari kelas 10, kelas 11 sampai sekarang. Dan juga jangan lupa kita jangan lalai dan juga jangan banyak mainnya. Soalnya kan sekarang daring nih, sekolah daring, udah nggak kayak dulu. Jadi kalau daring kan banyak di rumah, juga kadang belajar nggak fokus atau sulit beradaptasi. Itu aja sih dari Nashwa. Sumpah sih tadi ya, ibu itu banyak banget sih ngasih tugasnya. Banyak banget, gila. Tugas bahasa Indonesia, Inggris, Math, oh my god. Gila banget, gimana sih ngerjainnya dalam 1 malam? Aduh, malas banget lagi. Capek nggak sih? Tapi gue udah kelas 12 nih, Ci. Nggak mungkin kan gue nggak ngerjain tugas. Bener banget tuh. Berapa bulan lagi sih lu? 4-5 bulan lagi lah. Cepet banget, woy. Astaga, nggak kerasa ya. Iya, BTW lu udah nentuin belum mau masuk kampus mana? Mau prodi mana? Jujur Li nih ya, belum banget. Rencana sih tapi mau di Jawa sih, tapi Di Jawa. Nyari cogan Jawa apa emang mau kuliah lu? iya sih, dikit ada. Tapi ya lo tau lah, bergengsi aja gitu kan kalau ngerantau. Tapi ya bukan berarti gue meremehkan univ di sini ya, tapi you know lah. Tapi gue denger nih, selain PTN ada juga cara masuk kampus yang langsung kerja. Bener namanya ikatan dinas. Lo tau nggak apa itu ikatan dinas? Gue nggak tahu persisnya kayak gimana. Cuman yang gue tahu ya, orang-orang ikatan dinas tuh, aduh banyak banget tuh duitnya. Belum juga lulus, udah ada tuh uang sakunya. Gila sih. Keren sih. Terus ya, gue denger, aduh cogan-cogan semua. Yang badannya keker-keker, tau gak sih? Malu deh denger yang keker-keker. Aduh. Tapi selain yang keker, yang ganteng, yang banyak duit, lo penasaran gak sih apa sih itu ikatan dinas? Di mana aja ikatan dinas itu? Penasaran banget sih pastinya. Daripada kita nerka-nerka nggak jelas, yuk kita tanya teman-teman kita, apa sih ikatan dinas itu? Yuk simak VT berikut ini. Oke, terima kasih Suci dan Safa. Untuk sobat semua, kenalin aku Nola Medianti dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Dan sekarang aku lagi duduk di kelas 12. Kebetulan banget nih, aku mau rekomendasiin untuk teman-teman semua. Sekolah apa aja sih yang ada ikatan kedinasannya? Yang pertama ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS. Nah, sekolah ini berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik dan didirikan pada tahun 1958.
Nah, mereka menyediakan gelar dari diploma 3 dan diploma 4. Untuk program studinya, mereka menyediakan statistik dan kompetensi statistik. Nah, yang kedua ada Politeknik Keuangan Negara, STAN, yang biasa kita kenal dengan PKN STAN. Nah, sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Negara. Rata-rata mereka yang lulus di sekolah ini akan bekerja di Kementerian Keuangan Negara ataupun lembaga yang terkait. Nah, program apa aja sih yang mereka sediain? Banyak banget loh. Contohnya ada pajak, akuntansi, manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Untuk gelar yang mereka sediain ada diploma 1 hingga diploma 4. Untuk teman-teman yang mau masuk ke sekolah kedinasan yang aku sebutin tadi, susah sih iya, tapi harus belajar, harus penting banget itu belajar. Dan oke, penjelasan selanjutnya mengenai sekolah kedinasan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yardan Akbar Waliuddin. Oke, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Nola yang telah menjelaskan beberapa universitas tadi ataupun kedinasan yang telah dijelaskan. Kemudian di sini saya Yardan Akbar Waliuddin akan melanjutkan penjelasan kepada sobat Bubble-ku semua. Nah, yang pertama ada IPDN. IPDN, siapa sih nggak kenal dengan IPDN? Yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Wah, kalau teman-teman gue nih ya sekarang ya ditanya mau kedinasan mana, gak jauh semuanya dari IPDN, gue jamin 100%. Nih, terus kalau lo punya cewek-cewek semua nih ya, kalau lo anak IPDN, pasti diterima 100% jadi calon mantu mamanya. Gak bohong, gue serius. Nah, untuk IPDN ini sendiri, mereka bernaung di bawah naungan Pemerintahan Dalam Negeri. Keren banget ya, lo udah jadi anak IPDN, udah bernaung di bawah Pemerintahan Dalam Negeri juga. Wah anjir, kalau gue jadi lo bangga banget sih masuk IPDN. Kemudian untuk IPDN ini sendiri, dia berkampusnya di Jatinangor. Kalau inget Jatinangor, gue inget sama lagunya si Fajar sih. Kayak gini liriknya, sudah jangan ke Jatinangor, dia sudah ada yang punya. Wah sakit banget sih, jangan kayak gitu. Untuk IPDN ini sendiri, mereka mempunyai beberapa program studi seperti ada manajemen SDA, ada manajemen pemerintahan, kemudian ada manajemen keuangan, sama politik pemerintahan. Gak jauh-jauh lah sama institusi pemerintahan yang ada di Indonesia. Keren banget sih loh, mama lu juga pasti bangga kalau lo masuk IPDN. Semangat! Selanjutnya nih ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Kalau kita biasanya dengar kata intelijen, pasti mikirnya ke film detektif Conan mungkin ya. Terus ada Tom Cruise di Mission Impossible, juga ada Agent 007. Wah, itu pikirnya tinggi banget sih, nggak kayak gitu sih. Jadi untuk STIN ini, dia adalah sebuah lembaga atau sebuah kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara atau BIN. Wah, keren banget kan? Lo udah jadi anak STIN, anak intelijen negara, terus lo di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Pokoknya serba intelijen deh. Kemudian untuk STIN ini sendiri, mereka mempunyai program studi. Ada beberapa, yang pertama ada agent, juga ada analisis intelijen. Keren kan? Namanya juga intelijen, namanya juga detektif ya. Pasti harus lebih merahasiakan identifikasi publiknya gitu. Jadi untuk teman-teman STIN harus pikirlah ke depannya, mungkin gimana untuk keluarga, mungkin ninggalin keluarga juga, ninggalin pacar lo ya kalau lo punya pacar gini. Tapi gue jamin sih kalau lo anak STIN, lo dibilang anak mana, lo pasti di ACC sama mama mertuanya mungkin, mama mantunya mungkin. Sekian deh dari penjelasan gue. Buat teman-teman yang mau masuk kedinasan yang udah gue jelasin tadi, tetap semangat ya. Kan udah dijelasin tadi prodinya. Mungkin teman-teman juga ada prospek kedepannya mau milih prodi yang mana, mungkin kan sesuai dengan jurusan juga minat teman-teman. Jadi saran gue ya tetap semangat dan juga pantang menyerah. Semangat teman-teman. Makasih ya kawan-kawan Bubble-ku sudah menyaksikan Dunia Remaja episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Bubble-ku. Dan jangan lupa juga follow Instagram @bubbleku_. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang pengen jadi host kayak kita dan Bubble-ku main dan mampir ke sekolahnya, boleh banget DM di @bubbleku_. Dan jangan lupa follow Instagram kita, yaitu @semansa.pkp. Akhir kata, saya Safa. Dan saya Suci. Kami pamit undur diri. Dadah!